Saya tutup dulu. Oke, sekarang kita mulai dari sini ya. Oke, langkah pertama adalah membuat kita tambahkan mobil dulu deh ya. Kita tambahkan mobil dulu untuk apa namanya car di dalam rumah. Oke, coba teman-teman lihat di bagian toolbox ini sebelah kiri, teman-teman coba cari car ya. Atau di sini sudah ada car berwarna merah ya. Teman-teman bisa tambahkan ini satu. Nanti ada pilihan seperti ini ya, klik saja oke. Oke, kemudian taruh car-nya. Mana tuh mobilnya? Nah, ini dia. Taruh di bawah di garasi ya. Taruh saja di sini. Oke, cuma terbalik ya arahnya. Karena memang arahnya kemarin terbalik. Kita rotate ya. Kemarin bikinnya terbalik. Oke, nah seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita buat penghalang di jalan tadi ya. Kita ke sini sebentar. Kemudian kita untuk membuat penghalang, pagar penghalang, teman-teman klik part ya. Cari blok ya, blok seperti ini sampai muncul di bawah sini bloknya. Kemudian di scale ya, tarik ke kanan, tarik ke kiri, tapi jangan sampai penuh, tarik ke atas, kemudian tarik ke depan. Nah, agar presisi, teman-teman bisa pakai biar sama ya, biar sama. Nanti kita cari di bagian properties ya, di bagian properties ini. Kalau misalkan propertiesnya belum muncul ya, itu nanti teman-teman bisa klik view. Kemudian diklik aja sini, Properties, Explorer sama Properties sampai propertiesnya muncul ya. Kalau sudah diklik nanti dia muncul ya. Kalau sudah nanti menunya kembalikan ke home lagi. Oke. Nah di Properties ini cari size, size ya. Terus kemudian ganti menjadi 26,11,12 5. 26,11,5 ya. 26,11,5. Oke. Kalau sudah di enter 26,11,5. Oke, kemudian geser ke arah sana. Ya, kira-kira ke sini karena nanti kita mau buatnya 3. Ya, geser ke sini. Jangan sampai salah tarik. Kalau salah tarik bisa di undo ya. Oke, dan sini aja cukup ya. Kalau kita lihat dari sini. Ya, di sini cukup. Oke, sini cukup ya. Oke. Nah, kalau sudah semuanya coba saya checklist dulu. Zafir sudah bikin balok penghalang? Sudah. Weda sudah? Sudah. Sudah? Ada yang belum? Zahran sudah belum? Belum. Nah, kok belum? Ya sudah, dilanjut ya nanti ya. Terus Salman sudah? Sudah. Sudah, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang sebelum kita bikin skripnya, ya, sebelum kita bikin skripnya, coba di bagian sini, ya, klik pada pagarnya, kemudian nanti dia akan terpilih di sini ya. Teman-teman coba lihat bagian Explorer, di sini kan ada Vart ya dia namanya. Klik kanan di sininya, yang apa namanya, yang kondisi terpilihnya, kemudian klik kanan, kemudian di rename ya, ganti jadi pagar ya, ganti jadi pagar, diketik ganti jadi pagar, di rename, klik kanan, kemudian pilih menu rename, kemudian ketik pagar, kelihatan nggak? Nah, pagar, setelah itu enter. Nah, dia jadi pagar ya. Balok kita sekarang namanya sudah kita rename menjadi pagar. Kalau belum, coba klik pada baloknya, kemudian yang terpilih yang biru-biru ini kita klik kanan, kemudian pilih rename
ya, pilih rename. Atau di Windows apa, saya nggak tahu di Windows. Pokoknya klik rename. Setelah itu ganti jadi pagar ya. Ketik, dihapus, ganti, ketik lagi pagar. Oke, sudah belum? Coba cek lagi. Ini lumayan soalnya. Weda sudah? Sudah diganti jadi pagar? Sudah. Salman? Sudah. Jabir Hasan? Sudah. Oke, baik. Good. Kita lanjutkan. Sudah jadi pagar ya. Sekarang, kita tes. Kita tes dulu ya. Jadi play dulu, di play. Kita tes. Si playernya bisa lompat nggak? Kalau bisa lompat, jangan sampai bisa lompat. Nah, ini nggak bisa lompat ya. Artinya dia tidak bisa melompati. Kalau di kiri, dia masih bisa lewat. Tapi kan nanti penghalangnya akan kita buat jalan-jalan ya. Berjalan ke kiri dan ke kanan. Oke, sekarang kita ganti materialnya. Materialnya, teman-teman, dalam posisi baloknya terpilih, pilih materialnya bebas ya. Pilih, saya pakainya yang biar terlihat. Mungkin pakai ini pebble ya. Teman-teman boleh yang lain. Kemudian warnanya ganti jangan oranye, tapi mungkin agak seperti ini atau agak biru juga boleh. Oke, nah seperti ini, agar dia terlihat seperti penghalang. Oke, ini juga bagus ya. Oke, kalau sudah di close, materialnya di close. Kemudian, nah ini langkah pembuatan skrip ya. Jadi teman-teman tolong diperhatikan, kita akan bikin skrip. Oke, dalam kondisi pagarnya terpilih ya. Dalam kondisi pagarnya terpilih, teman-teman arahkan kursor ke sini, ke pagar ya. Di sebelah kanan ada tombol plus ya. Di sebelah kanan ada tombol plus. Teman-teman klik plusnya. Klik plus. Oke, sampai muncul seperti ini. Ya. Kalau sudah ditekan script ya. Nanti akan muncul script seperti ini di bagian sini ya. Saya ulangi lagi. Klik pada baloknya, kemudian di pagarnya itu ada tombol plus di kanan sini. Nah, teman-teman klik plus. Nanti akan muncul menu seperti ini. Teman-teman klik script ya. Bikinnya sekali aja ya. Jadi di bawah pagar ini nanti ada satu nih. Ada pagar dan ada script. Ya, ada pagar dan ada script. Kalau sudah di double diklik 2 kali scriptnya, nanti muncul script seperti ini. Ya. Oke. Sampai sini saya cek dulu karena ini tahapnya lumayan. Weda sudah bisa? Sudah. Sudah bisa? Zafir? Belum bisa. Salman? Sudah. Alvito? Sudah bisa. Usa ini? Sudah. Sudah bisa ya? Oke, baik. Nah, sekarang dalam posisi script ini, ya gimana? Gimana Jaran? Bikin Gimana, Jaran? bikin slide-nya. Bikin baloknya sudah belum? Udah. Nah, kalau baloknya sudah, diklik baloknya, terus klik kanan di sini ada tombol plus. Coba ke kanan. Klik pagarnya, nanti di sini ada tombol plus. Ya, terus diklik tombol plus, Jaran pilihnya script. Ya, kalau udah diklik, nanti muncul script. Muncul ya. Kalau nggak muncul ya udah nanti aja. Kita lanjut dulu ya. Ya, oke baik. Sekarang teman-teman buka scriptnya. Kita akan ketik script ya. Mudah-mudahan nanti nggak error ya. Oke, mudah-mudahan. Saya besarkan dulu. Gimana besarkan ini? Oke, sudah cukup ya. Teman-teman ketik lokal. Lokal. LOCAL. Kemudian
ketik function. Nanti kalau misalkan sulit, nanti saya kirim di Zoom ya untuk ngecek. Tapi sekarang diketik dulu sebisa mungkin. On touched, on touch, kemudian hit di dalamnya. Nah, sampai sini enter. Nanti muncul seperti ini. Coba cekkan lagi. Usaha ini gimana? Sudah bisa? Bentar. Oke. Alpito Sudah. sudah. Oke, bagus. Salman, Sudah. Husaini? Sini udah tadi. Weda? Sudah. Sudah. Oke. Wira? Ayo, ditunggu sebentar ya. Beberapa detik lagi. Lokal spasi function on touched dalam kurung, terus ada hit di sininya. Terus teman-teman enter aja, terus klik end di bawahnya. Ya, pelan-pelan nggak apa-apa. Karena memang agak lumayan ini. Tapi biar ketemu experience-nya daripada kita pakai script yang mungkin sudah dibuat orang dan tidak custom. Oke, yang sudah bisa lanjut ya. Di sini kita ketik lokal karakter sama dengan hit.parent. Hit.parent. Di bawahnya lagi ketik lokal humanoid sama dengan karakter titik dua. Titik dua itu artinya dia mau ambil ininya. Kemudian humanoid. Oke, pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Oke, dilanjut. Ketik lokal karakter sama dengan, kalau ada merah-merah berarti teman-teman salah tulis misalnya. Salahnya misalkan kayak gini nih ya. Oh, dia tidak merah ternyata. Ya nggak merah ternyata, kurang bagus editornya. Saya ketik lagi. If humanoid ya. If humanoid. Ini kita belum mau menggerak-gerakkan ya, tapi mau apa namanya? Kalau playernya menyentuh nanti akan apa namanya? Kembali ke awal ya. If humanoid then nah caranya tinggal humanoid.help. Jadi kesehatannya dia itu kita jadikan 0. Nah, ini player destroy ya. Playernya jadi destroy. Oh, maaf. Untuk komen itu nggak usah deh, nanti jadi bingung kalau di ini. Oke, saya coba kirim ke ini ya. Saya coba kirim ke Zoom, ke Zoom chat. Di mana Zoom chat? Nanti teman-teman bisa copy. Nah, coba sudah saya kirim, bisa copy ya. Kalau mau ngetik dilanjutkan boleh. Tinggal copy, bisa kan cara copy? Di blok ya, di blok, kemudian klik copy. Kemudian Pak, kembali, ya gimana? itu find first child-nya salah. Iya, oh iya, salah. Tadi saya rubah. Saya copy lagi ya. Nah, yang benar yang kedua. Yang ini bisa dihapus nggak? Oh, bisa saya hapus. Oke, bisa copy dari yang pertama ya. Dari yang kedua, yang itu sudah saya hapus.
Oke, kalau sudah, coba di play, kemudian layarnya diarahkan ke baloknya, nanti akan itu apa namanya berefek ke layarnya. Kalau sudah, gimana caranya kembali ke dunia tadi? Tinggal diklik yang bagian sini. Di sini kan ada 2 tab ya. Nah, teman-teman klik di sini. Apa? School Adventure. Sebentar kita tes dulu ya. Kita tes dulu ini ke halaman ini. Kita tes ya. Loh, tidak. Yang lain hancur nggak layarnya? Enggak. Enggak ya. Skripnya sudah benar. Di saya juga nggak hancur nih. Ntar kita cek skripnya ya. Oh iya, betul betul. Ada yang kurang. Ada yang kurang ya. Ditambah. Ini baru function aja. Belum dipanggil functionnya. Lupa saya. Kemudian di bawahnya ketik lokal pagar. Kemudian script dot parent. Nah, di bawahnya bikin pagar dot touch. Artinya kalau dia tersentuh, itu kita connect. Connect kemana? Connect ke fungsi on touch tadi. Ya, fungsi on touch tadi. Oke. Nah, ini harusnya sudah, ini sudah apa namanya? Sudah bisa. Oke. On touch. Oke, on touch itu merujuk ke sini. Oke. Saya copy lagi ya. Tadi yang tadi itu saya delete. Ya, mau copy silakan. Cara kopinya di apa namanya? Di blok, kemudian klik copy ya. Nah, setelah itu di paste ke sini. Caranya gimana paste? Ctrl V ya, atau pencet paste ya. Pencet paste. Oke, kalau sudah coba di play. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika menyentuh apa namanya? Menyentuh balok, layarnya jadi rusak ya. Jadi hancur. Oke, coba yang sudah, siapa yang sudah coba? Coba tunjuk tangan yang sudah siapa? Raise hand, coba raise hand. Mana ada yang raise hand ya? Salma sudah raise hand. Terus siapa lagi? Coba yang sudah raise hand. Yang bisa hancur. Husaini sudah. Siapa lagi? Wira sudah belum? Sudah. Sudah. Oke, Zapir sudah? Zapir belum ya? Yang lain coba, yang sudah coba raise hand dulu, yang sudah. Saya mau cek. Wira sudah tadi ya? Raise hand Wira. Alpito gimana? Alpito bisa nggak? Sudah. Oh, Alpito sudah juga. Oke, sudah ya. Sudah bagus. Sekarang langkah selanjutnya kita akan coba membuat, coba teman-teman kembali ke School Adventure-nya ya, ke apa namanya? Ke halaman ini tadi. Ya, ke halaman apa namanya? Dengan mengklik tombol yang di atas ini. Oke, jadi muncul lagi. Nah, sekarang kita mau buat dia ke kiri dan ke kanan ya. Kita mau buat dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Caranya gimana? Caranya kembali ke script yang tadi. Coba teman-teman klik yang di bagian script sini. Nih, ya, bagian script sini. Nah, di sini kita tambahkan beberapa script ya. Kita tambahkan beberapa script. Ya. Caranya gimana? Caranya jadi cuma ini saya nggak usah deh. Nah, nanti jadi bingung.
Caranya adalah, ya teman-teman ketik lokal twin service sama dengan game, ya game itu maksudnya merujuk ke objek game, titik 2 get service twin service, ya twin service. Jadi untuk pergerakannya kita pakai objek namanya twin service. Oke, nah ini baru ngambil service saja ya. Coba teman-teman ketik dulu. Nah, di bawahnya kita ketik lagi di atasnya nih lokal, di bawahnya start position, posisi awal, ya posisi awal si balok. Ya, kursornya kemana? Start position sama dengan pagar.position. Pagar.position. Oke, coba diketik. Di bawahnya lagi, end position, ya end position sama dengan start position ditambah vektor 3. Jadi word kita kan vektor 3 dimensi ya. Kita gerakkan dia dalam sumbu X. Sumbu X itu yang merah ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini apa namanya? Kita gerakan dia 10 satuan ke kanan ya. 10 satuan ke kanan. Nah, cuma ini belum digerakkan. Dia cuma baru kita menentukan start position sama end position. Oke. Langkah selanjutnya, setelah itu kita pakai twin info ya. Local.twin.info info sama dengan twininfo.new, kemudian pagar, kemudian enum ya. Enum itu seperti variabel apa namanya? Yang sudah di define apa namanya? Yang sudah di define value-value-nya, ising style, load style, ising style. Bingung nggak apa-apa ya? Nanti 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 lama-lama paham. Sign, kemudian nah seperti ini. Nah, saya ketik selesai dulu ya. Nanti saya kopikan. Setelah kita define twin info, kita bikin twinnya. Ya, kita bikin twinnya. Twinnya ini mengambil dari pagar, kemudian kita create berdasarkan twin info tersebut. Nah, positionnya adalah end position dari position awal tadi. Nah, setelah itu baru di twinnya di play. Oke, silakan dicoba di play. Dia akan berjalan dari kiri ke kanan. Ayo, coba diketik dulu sampai 1 menit. Nanti kita cek. Sudah, saya copy ya.
Saya copy. Dilanjutkan, ini kan tadi yang atas sudah. Sekarang kita khusus untuk yang dia bergerak ya. Untuk yang bergerak saja. Ditambahkan aja di bawahnya. Oke, silakan. Silakan di copy. Setelah itu coba dijalankan. Oke, saya coba tes dulu ya. Sudah berhasil belum? Sudah berjalan belum? Nah, ini sudah berjalan. Cuma salah dia jalannya ya. Nih, dia ke kiri. Padahal kita mau ke kanan. Sebenarnya ke kanan sih, cuma karena kemarin kita terbalik. Jadi dia berjalannya ke kiri. Ada yang bisa benerin? Biar dia bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Ada nggak yang bisa benerin? Coba raise hand yang bisa benerin. Bisa benerinnya bisa dua cara. Bisa dari script atau dari words-nya. Tinggal kita rubah aja ya. Dari script bisa, dari word-nya juga bisa. Nah, yang cara paling mudah kita ubah dari word-nya aja ya. Jadi pertama kita select, kita move ya di sini ya. Kita geser ke sini ke kanan agar dia tidak apa namanya bergerak ke kiri. Kemudian mungkin agar tidak mentok-mentok ya tadi, ini mungkin dikeatasin sedikit ya. Ditarik ke atas sedikit. Nah, biar tidak apa seperti ini. Karena di jalan sini ada trotoar ya. Jadi ketika nanti geser trotoarnya kena trotoar. Nah, setelah itu play lagi. Kenapa begini? Di Anchor, Pak. Ah, sebentar. Anchor-nya karena dia melayang ya. Betul, betul sekali. Tadi siapa yang jawab? Karena melayang ya. Kita buatkan anchor-nya. Oke, jadi seperti ini. Ya, karena dia melayang tadi ya. Kalau sebelumnya tidak pakai anchor karena tidak melayang, jadi di bawah aja. Nah, selesai. Coba saya cek dulu ya. Siapa nih yang sudah nih? Coba yang sudah raise hand, yang sudah bisa jalan. Coba ya raise hand yang tadi dimatikan dulu. Oke, nah coba raise hand lagi. Yang sudah. Weda sudah. Opita sudah. Salman sudah. Oke, sudah semuanya ya. Ada yang belum nih? Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Sekarang kita bikin eh, kita bikin beberapa variabel ya. Kita bikin variabel agar nanti bisa kita atur kecepatannya ya. Misalkan teman-teman mau agar lebih cepat ke kiri atau lebih cepat ke kanan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah bikin sebuah variabel baru di sini ya. Klik pagarnya ya. Klik pagarnya, kemudian teman-teman ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai paling bawah sampai muncul atribut. Ya, di sini ada atribut kan? Nah, teman-teman klik di sini. Tombol plus yang paling bawah ini. Tombol plus paling bawah. Diklik, kemudian muncul seperti ini.
add atribut ya. Teman-teman ketik aja kecepatan ya. Atau bahasa Inggrisnya speed. Kecepatan. Kecepatan maksudnya bukan terlalu cepat, bukan. Maksudnya speed ya, kecepatan. Kecepatan dia. Nah, tipenya teman-teman pilih number ya. Pilih number. Pilih number. Kalau sudah di save ya. Nah, di sini secara default dia value-nya 1, teman value-nya 0. Teman-teman ganti dulu menjadi 1. Oke, kalau udah di enter. Oke, kalau sudah di enter. Nah, kita sudah bikin atributnya. Sekarang kita masuk lagi ke script yang tadi ya. Teman-teman bisa dari yang atas ini ya. Dari yang atas ini. Kemudian ada yang mau kita rubah nih. Biar bisa kita atur adalah coba teman-teman ke baris yang sini ya. Ke baris yang bagian sini. Local and position. Di sini kan ada start position plus vector 3.new kan. Di sini 10. 10 ini ada default pergerakannya dia ya. Di sini cuma sebelumnya kita harus ambil dulu atribut yang sudah di-define tadi. Caranya gimana? Caranya adalah kita di bawah sini coba posisikan kursor teman-teman di bawah lokal pagar ya, lokal pagar. Kemudian ketik enter di sini. Jangan di situ deh, di bawah sini aja ya. Di bawahnya pagar touch ya, pagar.touch. Nah, di sini. Teman-teman bikin baru nih, lokal. Terus apa tadi atributnya? Namanya kecepatan. Di sini kita mendefine variabel. Kemudian pagar dot get. Oh, dia bukan dot ya, maaf. Titik 2. Kalau di 2 pakainya titik 2. Oke, kecepatan. Kecepatan ya. Nah, ini kita ambil atributnya. Terus kalau seandainya di sini belum disetting, di sini kita tambahin pakai OR 1. Jadi ini nilai defaultnya 1. Jadi kalau seandainya atribut tadi belum di-assign menjadi 1, maksudnya belum di setting, ya nanti defaultnya gunakan 1 ya. Oke, setelah kecepatan kita buat variabel kecepatan, teman-teman pindah ke baris yang bawah sini, local and position, start position. Oke, di sini ketik ya. Gimana caranya nih? Ada yang tahu? Kira-kira diapain? Gimana harusnya ini? Alvito, Saman, kira-kira diapain? Kita sudah define nih variabel kecepatan. Terus diapain? Biar kita bisa ngatur kecepatan dari pagarnya. Dikalikan ya. Jadi posisikan kursor di angka 10 sini ya. Kemudian ketik spasi boleh, spasi dikit, kemudian ketik bintang. Bintang itu yang ada di atas 8 ya, yang ada di atas 8. Kemudian kalikan dengan kecepatan. Oke, seperti itu. Nah, sudah jadi. Kalau sudah, di-play lagi. Kalau sudah, di-play lagi ya. Jadi perubahannya itu ada di line sini, line 13 ditambahkan tadi. Tadi sebelumnya kita udah bikin atribut namanya kecepatan ya. Nah, namanya itu harus sama di sini. Kalau di tadi kita waktu mendefine atribut adalah kecepatan, maka di sini juga harus kecepatan juga. Kalau yang ini variabel lokal itu bisa bebas, tapi biar biar apa namanya ya? Biar apa namanya? Nah, itu loh pokoknya. Pokoknya biar seragam kita bikin namanya kecepatan. Biar konsisten, konsisten ya. Konsisten kita namakan kecepatan. Nah, kalau sudah ya, kita coba play. Kita coba play. Oke, kita coba play. Nah, dia pergerakannya sama kan masih kan? Itu karena atributnya masih 1 ya, masih 1. Coba teman-teman balik lagi, klik lagi si pagarnya. Kemudian di bagian apa namanya? Di bagian atribut kecepatan, teman-teman naikkan saja, misalkan menjadi 3 ya. Kecepatannya menjadi 3. Setelah itu play lagi. Coba kita lihat secepat apa dia. Tuh agak cepat ya. Dan agak cepat agak jauh. Oke,
Oh, ini sebenarnya masih bisa diimprovisasi ya. Nanti teman-teman improvisasi. Tapi dia sudah agak lebih cepat ya. Dan masih apa namanya? Masih mentok sedikit sih itu. Ya. Enggak deh, enggak mentok. Enggak ya sudah. Ini sudah bagus ya. Kalau eh, berarti naruhnya kalau kecepatannya sekian, mungkin naruhnya nanti agak ke sini, agak digeser ke sini ya. Gitu ya. Agak digeser ke situ nanti. Oke, sudah. Coba checklist. Yang sudah tunjuk tangan lagi, raise hand lagi. Yang sudah coba raise hand lagi. Ini masih raise yang lama atau yang baru nih? Salman sudah? Salman sudah? Husaini sudah? Wira? Gimana? Ada error? Saya coba kopikan ya. Nanti di Belum, refresh Pak. saja. Belum? Oh, saya Masih kopikan ya. setengah, Pak. Apanya setengah? Itunya, skripnya. Oh, masih setengah yang tadi. Saya kopikan ya. Dari mulai kecepatan sini ya. Saya kopikan ke message. Sebentar, saya kopikan ke message. Nah, silakan di copy, di blok, kemudian klik kanan copy. Setelah itu paste ke sini ya. Jangan lupa yang pagarnya ini di bawah pagar ini ya, pagar touch ini ya, di bawahnya. Nah, di sinilah kira-kira ya, di sini. Start dari sini. Oke, sudah jadi nih. Sekarang kita mau bikin dua dua apa namanya? Dua pagar lagi ya, dua pagar lagi. Cuma nanti ada satu pagar yang di tengah, mungkin yang kedua itu dia bergeraknya berbeda ya. Kalau tadi pagar yang pertama bergeraknya ke kiri, nanti pagar yang kedua kita gerakannya ke kanan ya. Biar biar agak sulit si apa namanya? Si playernya. Sudah? Kita lanjut dulu aja ya. Nanti kita bisa kopikan skripnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kembali ke School Adventure. Kita kembali ke School Adventure. Nah, sekarang kita copy ya. Di sini teman-teman klik di sini ya. Klik di pagarnya, kemudian duplikat ya. Kemudian geser. Kemudian geser ke sini. Coba kita lihat dari atas. Oke, kurang ya. Kurang sini. Oke, segini cukup. Segini deh. Oke, duplikat lagi. Oke, sini. Oke, coba kita lihat. Oke, udah bagus ya. Oke. Nah, untuk yang di tengah ini, biar nanti goyangnya bergeraknya berbeda, yang ini yang kedua kita geser ke sini. Oke, dari sini startingnya ya. Oke, jadi nanti yang pertama akan gerak ke kanan, goyang-goyang kanan-kanan. Kemudian yang ini akan bergerak ke kiri. Terus yang ini bergerak sama dengan yang pertama. Oke, kita belum baru copy aja ya. Kalau sudah, coba dijalankan dulu. Kalau sudah dilihat, kita lihat dari sini ya. Oke, nih, semuanya kan bergeraknya sama ya. Oh, geraknya sama-sama kan. Nah, coba teman-teman latihan ya. Gimana cara membuat yang ini biar gerakannya berbeda sama yang satu dan ketiga. Satu dan ketiga biarkan saja seperti ini. Cuma untuk yang kedua, dia gerakannya startingnya ke kanan dulu. Oke, starting. Perubahannya simpel, simpel sangat simpel. Coba mungkin eh, dipikir-pikir dulu apa yang kita rubah biar banyak cara sih. Vektornya Bisa di ya bisa vektornya, bisa juga sebenarnya di rotate ya. Bisa juga di rotate. Tapi yang lebih cantik menggunakan eh, jadi -10. Bukan -10. Kalau bisa skripnya nggak dirubah. Tapi yang kita rubah
Gitu. Karena nanti kalau kita rubah jadi minus 10 ya, contohnya nih ya, contohnya ya. Tadi Wenda bilang ubah jadi minus 10. Cuma nanti semua benda berubah. Oh enggak, ini cuma ini punya script. Kalau sekarang script yang dirubah script satu ini, itu teman-teman karena bendanya itu sudah jadi 3 ya. Dan setiap pagar itu punya script masing-masing ya, punya script masing-masing. Tuh, nanti jadi kalau ngerubah script satu, nanti kamarnya sih ketika sudah develop game yang bagus, maksudnya game yang sudah besar, ini scriptnya cuma satu ya, cuma nanti dia di grouping aja, di grouping pagarnya, nanti scriptnya mungkin ngambil parent, nanti parentnya ngambil childnya, jadi cukup satu script. Kalau sekarang ini kita ada 3 script nih, jadi untuk masing-masing pagar ada scriptnya masing-masing. Nah tadi Weda bilang ubah scriptnya jadi minus 10. Itu bisa ya. Bisa. Berarti jangan sampai salah ngubah scriptnya. Scriptnya yang bagian si pagar yang kedua. Ini kita rubah jadi minus 10. Ya, ini bisa ya. Cuma bukan base fraction. Apa namanya? Base practice. Nah, sudah seperti itu ya. Sudah jadi. Ini benar ya. Tapi base practice-nya tidak mengubah kode. Ya, base practice-nya itu adalah yang dirubah yang bagian sini. Nah, ini kita kembalikan seperti semula ya. Nah, best practice-nya. Karena nanti kebetulan ini skripnya pecah-pecah, ada 3 ya. Tapi nanti kalau misalkan sudah real game, itu skripnya cuma satu ya. Skrip satu ini akan mengontrol untuk semua objek ya, semua pagar penghalang, semua obstacle ya, dan lain-lain semuanya pokoknya. Jadi ketika kondisinya seperti itu ya, yang dirubah bukan skripnya, tapi di atributnya. Ya, coba teman-teman klik yang bagian siapa? Obstacle-nya, si pagarnya. Kemudian ke bawahnya sini. Nah, di sini tinggal ganti dengan -3. Setelah itu enter. Ya. Jadi skripnya kita tidak rubah karena bukan best practice. Best practice-nya karena satu skrip akan mengontrol semua obstacle. Kalau setiap obstacle itu punya script, nanti maintenance-nya susah. Karena ketika mau ngubah script yang ini, nanti kalau ada 10 obstacle, kita harus merubah 10 script. Makanya common practice-nya kita rubah, kita bikin satu script untuk semua obstacle. Nah, ketika kondisi demikian, itu tidak bisa perubahan ada di script untuk spesifik seperti ini, karena nanti akan berpengaruh ke obstacle-obstacle yang lain. Jadi, agar bisa spesifik saja, biasanya yang kita rubah adalah di atribut untuk si obstacle tersebut. Ya. Nah, sekarang kita play. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, mungkin sekarang tugas mungkin ya, tugas buat teman-teman untuk besok. Nah, sekarang mungkin pagar yang ini kan sudah grup ya. Mungkin bisa juga dibuat seperti itu. Cuma ini nanti buat tugas di rumah ya. Nanti dikerjakan masing-masing di rumah, besok kita cek masing-masing. Untuk checkpoint nanti besok aja karena skripnya lumayan ya, biar nanti nggak pusing. Nah, tugas buat teman-teman nanti di rumah ya. Tolong ini dibuat ini, jadi ini kan ada tangga ya. Ini mungkin di ungroup dulu ya. Ini ada tangga, ada tangga. Tangganya kita buat sama seperti ini. Dia geser ke kiri. Cuma biar lebih sulit ya. Yang bagian sini mungkin nanti skripnya nggak apa-apa. Sekarang masih satu-satu. Jadi teman-teman nanti kopikan saja skrip-skrip ini, copy-copy ke yang situ. Nah ini geser kiri kanan. Yang apa namanya yang kedua nanti selang-seling seperti ini. Kemudian ini juga nanti yang satu ini geser ke kiri, ini juga geser ke kiri. Kemudian ini ke kanan, starting posisinya kanan, ini ke kanan. Nah, mungkin itu. Kemudian biar lebih sulit lagi. Mungkin yang ini juga sama, cuma gerakannya bukan kiri kanan, tapi mungkin atas bawah. Jadi harus pas gitu ya. Atas yang satu ini ke atas, mungkin yang kedua ini ke bawah gitu. Asalkan dia jangan mentok aja. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Saya kopikan skrip yang terakhir ya, semuanya. Skrip yang full
akan saya copy. Ke chatnya. Oke, sambil mungkin teman-teman sambil mikir ngerjain tugas untuk yang besok ya. Nah, sebenarnya gampang, tinggal di copy aja skripnya ya. Nanti gerakin, tinggal disesuaikan apa namanya? Disesuaikan dengan arahnya. Karena kalau ini kan terlalu kecil ya. Kalau mungkin speednya agak dibedakan. Nah, untuk yang ini, kalau tadi yang kita gerakan itu adalah vektor apa namanya? Kalau ke kiri ke kanan itu sumbu z ya, sumbu x ya. Nah, kalau ke atas ke bawah itu sumbu apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kalau kita mau gerakan nih, gerakannya ke atas ke bawah. Jadi ini ke atas ke bawah. Kalau yang merah ini kan sumbu x ya. Kalau ke atas ke bawah sumbu apa ya? Coba ada yang bisa jawab nggak? Di chat boleh di chat. Y. Sumbu y, betul. Sumbu y itu yang hijau ya, ke atas ke bawah. Jadi kalau misalnya mau ke atas ke bawah, ini menjadi, ini contoh ya, contoh aja. Nanti jangan dirubah. Ini jadi 0, nah yang y-nya yang kita rubah. Ya, yang y-nya kita rubah. Saya cobain satu ya, buat apa namanya, buat sampel. Di sini skripnya kita copy ini, ya, ini kemudian, nah di part ini tambahin script. Oh ini pagarnya enggak, kalau enggak nanti dia nggak bisa naik. Ini contoh ya. Ini bukan pagar, ini namanya tangga. Saya ubah semuanya tangga, tangga. Terus ininya ganti 0. Oke, dah. Kemudian jangan lupa di atributnya, di sini kan belum ada atribut ya. Teman-teman bikin atribut apa kecepatan. Jangan lupa tipenya adalah number. Sip. Kemudian kalau ke atas ke bawah dia 3 ya. Oke. Wah, coba dites ya. Tuh, ada yang udah ke atas ke bawah tuh. Ya, tinggi sekali. Oh, yang ini berhenti bergerak. Tuh, ada yang ke atas ke bawah. Oh. Oke, sudah sampai sini ya. Besok kita akan coba buat koin ya. Jadi nanti di beberapa tangga ya, sama sekalian cek koin. Jadi misalkan di tangga ini kita buat koin ya. Nanti playernya mengambil koin gitu kan. Ada beberapa kita sebar nanti poin apa namanya koin-koin di sini ya. Tapi besok ya mudah-mudahan. Tapi tugasnya buat teman-teman latihan di rumah ya. Kalau nggak harus selesai nggak apa-apa. Yang penting teman-teman nanti dapat experience ya, untuk experience mengerjakan ini. Oke, mungkin di situ saja, sampai sini saja. Ada yang mau tanya sebelum kita tutup? Gimana? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita tutup sampai di sini ya. Nanti recording screen-nya saya kasih ya. Saya seperti biasa, seperti nanti saya siapkan dulu ya. Sama mungkin file Roblox yang terakhir ya, file Roblox project yang terakhir ya. Mungkin sekian dulu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya.